Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintayu Komalasari. Saya adalah mahasiswa di Universitas Yarsi dari jurusan akuntansi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung statistika parametrik uji beda. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Uji beda itu sendiri terdiri dari one sample t-test dan two sample t-test. Dan two sample t-test itu terdiri dari dua macam, yaitu independent sample t-test dan paired sample t-test. One sample t-test yaitu untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Untuk independent sample t-test itu untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Untuk yang paired sample t-test itu untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Nah, yang pertama itu ada one sample t-test. Contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa PEP-Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-Yarsi angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, di sini H0-nya itu rata-rata berat badan sama dengan 55 kg. HA-nya rata-rata berat badan tidak sama dengan 55 kg. Nah, sekarang kita coba untuk di SPSS-nya ya. Kita buka dulu. Nah, setelah tampilannya sudah seperti ini, kita buka file. Setelah terbuka, kita cari dokumennya. Kita ganti dulu ke Excel. Nah, ini sampel t-test. Kita oke aja. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah terbuka. Di sini saya akan menghilangkan desimalnya terlebih dahulu ke variable view. Desimalnya kita nolin. Nah, data view lagi sudah hilang ya. Nah, sekarang kita ke menu analyze, lalu ke complement, lalu pilih one sample t-test. Kita klik berat badan yang sebelah sini, kita pindahkan ke test variable. Sudah seperti ini. Lalu kita pindah. Nah, tadi rata-ratanya itu 55, kita ganti 55. Nah, habis ini kita oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Di sini jumlah sampelnya itu 10, rata-ratanya 59,00, standar deviation-nya 7,379. Di sini bisa kita lihat sig-nya itu 0,121. Nah, artinya itu 0,121 lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar dari 0,05, berarti H0-nya diterima, HA-nya diterima. Yang H0-nya itu sama dengan rata-ratanya itu dengan 55 kg. Di sini rata-ratanya itu 59 kg. Nah, 59 ini dengan 55 kg itu nggak beda jauh. Jadi kemungkinan HA-nya itu diterima. Yang kedua ini ada independent sample t-test. Contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B
angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Di sini variabel value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. H0-nya rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B. HA-nya rata-rata kelas A tidak sama dengan rata-rata kelas B. Yang kedua ada independent sample t-test. Pertama kita buka SPSS-nya. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, lalu kita klik file. Kita cari filenya. Jangan lupa diganti dulu ke Excel. Kita pilih datanya, lalu open. Kita tunggu. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ke variabel view untuk menghilangkan desimalnya. Di sini kita hilangkan aja jadi 0. Kita ke data view lagi. Nah, kita ke menu analyze. Kita buka comparison, lalu independent sample t-test. Lalu kita taruh nilai ke test variable, yang kelompok kita ke grouping variable, lalu defense group. Yang grup 1 dan 2 ini kita taruh, grup 1 ini kita taruh yang kelompok 1 tidak menggunakan Excel, untuk kelompok 2 menggunakan Excel. Jadi yang grup 1 kita tulis 1, yang grup 2 kita tulis 2. Lalu continue, kita OK. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Yang kelompok 1 ini sampelnya ada 15, dan yang kelompok 2 itu ada 15 juga. Yang rata-rata kelompok pertama tidak menggunakan Excel itu 82,27, yang kelompok 2 menggunakan Excel itu rata-ratanya 88,60. Di sini SIG-nya itu 0,582, berarti lebih dari 0,05. Dan di sini ada equal variance assume dan equal variance not assume, yang dimana equal variance assume itu untuk yang SIG-nya lebih dari 0,05, sedangkan equal variance not assume untuk SIG yang kurang dari 0,05. Karena ini 0,582 lebih dari 0,05, maka kita pakai equal variance assume. Di sini SIG-nya 0,022 di bawah 0,05, yang dimana yang berarti H0 ditolak, HA diterima. Karena di sini rata-ratanya gak sama dan juga selisihnya jauh beda. Yang H0 ditolak, HA diterima, yaitu rata-rata kelas yang tidak menggunakan Excel dan kelas yang menggunakan Excel itu beda. Yang terakhir ada Paired Sample t-test. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Di sini H0-nya rata-rata berat badan sebelum diberi obat sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat. HA-nya rata-rata berat badan sebelum diberi obat tidak sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat. Nah, yang terakhir itu Paired Sample t-test. Kita buka pertama SPSS-nya terlebih dahulu.
Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kita buka file. Nah, kita pilih filenya dulu. Jangan lupa dirubah dulu ke Excel. Nah, kita open. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul filenya. Di sini saya akan menghilangkan desimalnya terlebih dahulu. Kita ke variable view. Nah, ini kita nolkan saja. Kita ke data view lagi. Nah, ini sudah tidak ada desimalnya. Lalu kita ke analyze. Kita ke compartments. Lalu kita ke fire sample t-test. Nah, di sini berat sebelum kita pindahkan ke variabel 1, berat sesudah kita pindahkan ke variabel 2, lalu kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, berat sebelum diberi obat itu rata-ratanya 66,81 dan berat sesudah diberi obat rata-ratanya 61,94. Di sini signya 0,00 dan di sini juga sama 0,000, yaitu di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05, yang berarti menandakan bahwa H0 ditolak, yang otomatis HA-nya diterima. HA-nya itu rata-rata berat sebelum diberi obat tidak sama dengan rata-rata berat sesudah diberi obat. Dan di sini kita dapat lihat rata-rata sebelumnya itu 66,81 dan rata-rata sesudahnya itu 61,94, yang selisihnya juga jauh beda. Karena itu H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.